Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semua dan terhindar dari yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan bahas lagi soal Bitcoin, kemudian nanti juga saya akan menunjukkan beberapa artikel yang cukup menarik yang saya mau kasih lihat ke teman-teman. Pastinya juga kita nanti akan analisa teknikal lagi, update. Dan juga ada, saya kasih tahu beberapa alasan kenapa kita ngedam lagi dari angka 31.000 ke 29 ribuan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik soal itu, langsung aja nonton videonya sampai akhir, jangan di skip. Kita mulai videonya sekarang. Let's go! Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun 0,4%. Bitcoin sendiri berada di angka 29.900-an, naik 1,11%. Ethereum di angka 1.814, naik hampir 5%. Binance di angka 272 dolar, naik 4,2%. Cardano 1,08 dolar. Kemudian XRP 0,53 dolar dan Dogecoin 0,17 dolar. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin. Kita mulai dari daily chart dulu, atau 4 hour lebih jelas. Nah, sekarang kita berada di angka 29.900-an ya guys. Dan sebenarnya untuk gambaran yang lebih besar gambaran lebih besar, kita sekarang bermain di pattern falling wedge ini. Oke, ini adalah falling wedge-nya. Oke, ini falling wedge. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa itu falling wedge, itu seperti ini modelnya guys. Oke, dan ini merupakan salah satu pattern bullish. Dalam teorinya ini adalah pattern bullish. Jadi kalau memang falling wedge ini valid, bisa jadi kita break out dari sini, atau kita akan retest dulu lagi ke bawah sekali lagi, baru kita break out ke atas. Jadi itu menjadi salah satu skenario yang bisa jadi terjadi jika falling wedge ini valid. Oke. Dan sekarang kita ke 1 hour chart untuk ngelihat lebih detailnya. Sekarang kita sebenarnya masih tertahan di area 29 ribuan. Kita udah beberapa kali mencoba untuk masuk ke area 30 ribu lagi, tapi ke reject terus. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita sudah mencoba 3 kali, ini percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga untuk masuk lagi kembali ke area 30 ribuan yang kemarin menjadi support yang sangat penting. Kalau teman-teman lihat di sekitaran ini tuh, di sini dan di sini, keduanya menghasilkan rebound yang cukup gede. Ini juga sama, dan sekarang menjadi resisten di sini. Pastinya juga bukan merupakan kabar yang baik ya bagi teman-teman yang holder Bitcoin. Karena sekarang kita tertahan di resisten yang cukup kuat di sini. Tetapi secara short term saya bisa bilang kita masih bisa expect akan ada short term rebound. Nah, sekarang waktu kita lagi buat videonya udah mulai breakout dari pattern bull flag ini. Kemungkinan targetnya ya minimal sampai ke sekitar inilah, karena ini juga merupakan resisten berikutnya yang harus ditembus. Dan saya bisa melihat short term kita akan rebound sedikit, bisa jadi ke arah 30 ribuan. Setelah itu kita baru harus lihat lagi apakah momentum bullishnya cukup besar ataukah kita masih dalam bentuk koreksi seperti ini. Kalau seperti ini maka kita akan kembali turun ke bawah. Kalau seperti ini, kalau momentumnya cukup kuat ke atas dan kita konsolidasi, bisa jadi kita akan naik lagi lebih jauh. Tapi untuk sementara kita target utamanya hanya dari sini dulu pertama. Nah, sekarang udah mulai naik lumayan. Teman-teman bisa lihat pas lagi buat video udah lagi naik ya. Nah, ini kita udah breakout dari patternnya dan kita sekarang lagi naik. Dan kalau misalnya secara daily kita masih di bawah exponential moving average 200, masih jauh banget. Di 4 hour chart juga masih di bawah. Jadi ya at least kita kalau misalnya mau ngomongin soal ke 39 ribuan, kita harus break up dulu dari trendline ini pertama. Kedua, ya close di atas
EMA 200-nya. Itu baru kita bisa mempunyai alasan, oh rupanya bullnya udah mulai pada balik lagi gitu ya. Dan ada beberapa artikel yang pengen saya tunjukin ke teman-teman. Salah satunya yang ini yang cukup menarik menurut saya ya. Karena apa? Seperti yang teman-teman tahu, dari bulan Mei kemarin sampai sekarang kita terkoreksi hampir 50, udah lebih dari 50% harusnya ya. Dan selama harganya itu turun terus-menerus di sini, rupanya para whale atau para paus di angka segini ini itu mulai akumulasi. Dan tidak berhenti akumulasinya terus-menerus sampai kemarin ada turun sedikit dan sekarang spike lagi ke atas. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi guys, ini sudah merupakan harga yang cukup menarik bagi para paus. Oke, mungkin bagi kita retail kita masih ragu pengen masuk karena apa? Banyak sekali FUD, banyak sekali orang menebar fear, banyak sekali orang yang bilang ke 20.000 bang, ada yang bilang ke 10.000 bang, ada yang bilang Bitcoin akan ke 0. Wah, lebih gila lagi kan? Dan memang guys, ke 20.000, ke 25.000 bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil, bisa saja terjadi, ya kan? Ada kemungkinan itu terjadi. Tapi secara probabilitas menurut saya sekarang, kalaupun kita koreksi lagi, kemungkinan besar hanya akan nyampe ke sekitar 27 ribuan di sini, 27 sampai 26 ribuan. Mengingat harga segini pun sebenarnya udah banyak sekali whale yang mengoleksi harga Bitcoin. Apalagi kalau kita dikasih harga 27 sampai 26 ribu. Bisa jadi hal seperti ini akan terulang lagi. Dibawa turun sebentar, lalu di rebound lagi ke atas. Jadi ada membentuk wick yang sangat besar di sini. Jadi bisa jadi itu hal yang akan terulang. Kita tiba-tiba dibawa turun dan orang-orang pada panic selling, nyampe ke sini tiba-tiba di reject lagi ke atas. Itu bisa jadi menjadi salah satu kemungkinan. Oke, karena ini adalah fakta ya guys, ini adalah fakta, ini nggak bisa dibohongin, ini on-chain metrics yang menunjukkan bahwa para whale ini sedang melakukan akumulasi. Jadi ini saya nggak nerka-nerka ya, tapi ini adalah faktanya, oke? Tapi banyak orang retail sekarang ya pastinya lagi ketakutan, wajar, itu pasti wajar karena kita sekarang dalam fase yang memang secara harga menakutkan karena turun terus-menerus. Secara pattern juga banyak analis yang bilang bakalan turun lagi ke 20.000, ada yang bilang ke 10.000 gitu kan. Dan artikel seperti ini juga membantu untuk para retail menjadi lebih takut. Di sini ada prediksi bahwa Bitcoin ke 13.000 targetnya, ya kan. Kemudian ya pastinya banyak sekali lah artikel-artikel sekarang yang membahas kenapa Bitcoin akan drop lagi lebih jauh dari ini. Dan itu pastinya menyebabkan banyak sekali orang teman-teman panik gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti turun dari 29.000 pasti akan terjadi banyak panic selling, itu wajar. Tetapi teman-teman perlu ingat biasanya kalau misalnya kita dikasih harga yang murah-murah banget, itu nggak bakalan lama bertahannya. Ya kan, kayak gini kita kalau mau masuk itu nggak sempat juga. Teman-teman kita lihat di 1 hour chart deh ya, supaya lebih jelasnya. Nah, di seperti yang kayak gini, kalau teman-teman sell di area sini, dia drop kan, dropnya ini cuman 1 jam doang, di bawah naik lagi. Teman-teman mau masuk lebih murah juga nggak sempet. Kan banyak orang bilang nih, bang saya tunggu aja lah di bawah bang, di sekitar 25.000 kan katanya orang banyak yang bilang 25.000 targetnya. Atau saya tunggu di 20.000 aja lah bang. Memang mindset itu tidak salah guys, tetapi apakah kalian yakin itu akan terjadi? Maksudnya, apakah kalian yakin Bitcoin akan nyentuh sampai ke 20.000? Kalau memang ada yang bisa memastikan dan memang terjadi 20.000, ya bagus. Ya selamat teman-teman mendapatkan Bitcoin di harga 20.000. Tetapi bayangkan kalau misalnya teman-teman nunggunya di sini 20.000, nyatanya dia hanya nyampenya ke sini misalnya 23.000, dibawa naik lagi. Dan misalnya ditembus sampai ke all time high. Kira-kira teman-teman nyesek nggak? Menurut saya pasti nyesek, ya kan? Atau kalau teman-teman yang bilang bakal ke 25.000 bang, tunggu di sini kan?
Teman-teman udah mau all in di 25.000 nih. Pokoknya 25.000 saya all in bang. Oke, bisa jadi terjadi, bisa jadi. Tetapi resikonya adalah kalau ternyata kita hanya nyampe ke sini ke 26 ribuan, 27 ribu, dan kita di bawah rebound lagi dan naik sampai ke all time high, sama teman-teman juga sama dengan yang nunggu di sini, bakalan nyesek juga. Jadi cara paling amannya gimana bang? Kalau teman-teman yang udah follow saya lama, ya pasti udah tahu. Satu-satunya cara paling aman adalah dollar cost averaging. Dollar cost averaging, sekali lagi dollar cost averaging. Nyicil guys, belinya nyicil, dan nyicil. Kenapa saya tidak pernah panik kalaupun kita turun dari harga 31 ke 29, ataupun nanti turun lagi ke 27, ke 26, 25, 20 ribu bahkan. Ya nggak usah panik guys, karena apa? Karena saya nyicil terus. Semakin turun, ya saya juga happy karena apa? Saya dapat Bitcoin lebih murah. Turun lagi, ya sudah, serok lagi, nyicil lagi, ya kan? Tapi kalau naik dari sini, ya saya juga senang gitu kan. Jadi mau turun, mau naik, saya senang. Jadi kita nggak stres gitu guys. Kita nggak stres. Nggak setiap hari, setiap jam, setiap menit teman-teman ngeliatin chart, pantengin chart. Aduh, nanti Bitcoin kemana ya? Bingung kan gitu ya. Dan tidak ada yang bisa menebak secara pasti guys. Walaupun kita technical analysis, itu ada probabilitasnya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu kan. Analis juga sama. Analis ada yang bilang 20 ribu, ada yang 13 ribu. Apakah dia bisa memastikan? Kalau memang dia bisa memastikan ke 13 ribu, kenapa dia nggak short aja di sini? Kenapa dia nggak jual aja udah? Kalau dari sini ke 20 ribu kan lumayan cuannya kan? Apalagi pakai leverage. Nah itu adalah logikanya. Jadi cara paling aman apa? Dollar cost averaging. Ya kan? Banyak orang bilang, bang, serok terus, uang saya habis. Iya, seroknya jangan pakai uang panas guys, pakai uang dingin, uang nganggur. Yang udah nggak kepake lagi, kalau ada sisa kita masukin lagi, nyicil pelan-pelan nyicil gitu loh. Nggak juga harus setiap turun teman-teman masuk, nggak kayak gitu juga. Ya kalau ada aja uangnya kan. Pastikan kita kalau misalnya kita pengen investasi, kita harus sediakan dananya gitu guys. Dananya itu berupa uang nganggur, uang sisa yang nggak dipakai lagi untuk makan, nggak dipakai lagi untuk uang susu anak. Nah itu yang kita masukin ke investasi seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya porsi yang lebih banyak, makin banyak porsi untuk investasi ya harusnya makin bagus. Karena kedepannya menurut saya Bitcoin masih akan ke all time high pastinya. Cuma kita nggak tahu kapan. Memang nggak ada yang bisa nebak juga kapan gitu ya. Oke, dan juga pastinya teman-teman yang nonton kemarin juga udah tahu hari ini kita di tanggal 21 ada event The B Word, ya kan? Di sini sebenarnya yang dibicarakan itu adalah The B Word is a Bitcoin focused initiative that aims to demystify and destigmatize mainstream narrative about Bitcoin. Ya intinya mereka ngomongin yang bagus-bagus lah nanti tentang Bitcoin gitu ya. Dan kalau misalnya ini tanggal 21, sebenarnya kalau di Indo kayaknya kita baru akan tanggal 22 karena ini eventnya di US, ya kan? Dan kita beda jamnya cukup jauh. Jadi mungkin tanggal 22 baru akan ada eventnya di Indonesia gitu ya. Oke, jadi waktu kita buat videonya malah Bitcoin udah sekarang menembus dari 30.000 ya. Sekarang udah 30.400-an dan udah nyampe ke yang tadi kita ngomongin di resistan sini. Resistan kecil sih ini sebenarnya di sini, dan tampaknya udah reject sedikit, tapi momentumnya masih cukup kuat kelihatannya. Kita lihat aja nanti kalau misalnya kita udah nyampe lagi ke sini misalnya. Tergantung pattern yang muncul lagi. Kalau kita flag bisa jadi kita akan retest lagi ke atas. Kalau misalnya kita mampu sampai breakout dari trendline ini dan retest, itu adalah pertanda yang cukup bagus menurut saya ya. Oke. Jadi semoga hari ini teman-teman tercerahkan lagi, termotivasi lagi untuk tetap nyicil Bitcoin ya. Jangan khawatir, nggak usah khawatir guys. Kalau misalnya kita kita pakai uang dingin, dan selama kita yakin Bitcoin itu akan menjadi investasi yang baik, ya teman-teman nggak usah pusing 2 jam ke depan Bitcoin bakal turun atau naik. Iya, kalau turun kita nyicil, kalau naik ya kita syukuri gitu. Oke? Kalau naik, kalau teman-teman mau nyicil juga nggak masalah gitu kan.
Atau teman-teman cuma pengen nyicil waktu turun aja. Nah, cuman jangan anehnya gini, banyak orang itu anehnya kalau dikasih harga murah, dia nggak mau masuk. Nanti kalau udah naik tinggi, baru mereka FOMO, gitu kan? Sama kejadiannya seperti waktu ini di sini guys. Ini kita ngomong yang ini aja lah ya, yang di luar topik sedikit, oke? Di luar analisa teknikal sedikit lah. Banyak orang yang FOMO belinya di area sini. Ini di area akhir tahun 2017 ya. FOMO belinya di sini. Akhirnya nyangkut kan. Orang-orang yang di sini ketika beli di sini ngomongnya apa? Aduh sayang, coba ya. Ini kan di harga 12.000 nih. Orang yang beli di sini walaupun beli tapi ngomongnya apa? Wah sayang banget saya baru belinya di 12.000 ya. Coba waktu saya beli itu di harga 3.000-an di sini misalnya. Berarti pasti cuan saya banyak, ya kan? Lalu dibawa banting turun. Teman-teman banyakan dari sini yang FOMO, kebanyakan pasti panic selling ketika terjadi ini. Breakdown lagi ke bawah. Nyampe ke sini, 3.000-an. Tetapi di sini kebanyakan orang nggak berani masuk. Karena apa? Kayaknya bakal turun lagi deh. Kayaknya bakal ke 1.000 deh. Kayaknya bakal ke 0 deh. Iya kan? Dikasih harga 3.000 yang dulunya diidam-idamkan, yang ketika dia masuk di sini dia bilang coba harganya saya masuk pas 3.000. Dikasih lagi tapi nggak berani masuk. Tapi ketika udah di sini nanti FOMO lagi. Aduh, saya ketinggalan. Udah 14.000 sekarang. Coba saya belinya waktu 3.000. Iya kan? Nah itu yang selalu terjadi saya lihat. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak seperti itu, ya kan? Dikasih harga yang murah, teman-teman nggak mau masuk, tapi ketika nanti sudah naik gila-gilaan, teman-teman baru FOMO. Jangan seperti itu guys. Jangan dibalik buy high sell low, tapi harus buy low sell high. Oke, mindsetnya harus dibenerin, oke? Terima kasih udah nonton video kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.